Bos, tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Hukum Taurat untuk kebaktian kita pagi hari ini diambil dari titah kelima sampai dengan 10. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon kampunan segala dosa dan kesalahan kami.
Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di kebaktian kita pagi hari ini diambil dari Yesaya 58, dimulai dari ayat 1 sampai 9a. Kita membaca secara responsoria. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dengan tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengar kor dari Ina Esther. Kita bernyanyi. Maaf. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor dari Ina Esther dan dilanjutkan dengan Ama Jericho.
Kita dengar warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat Minggu 5 Februari 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Topik Minggu, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. 2. Kelompok KOR hari Minggu 12 Februari 2023. Pukul 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Salum. Pukul 10 Ina Esther, Ina Kamis, Ama Jericho. Pukul 15 Ama Huria, Remaja dan NHKBP. 3. Kebaktian sektor. Senin 6 Februari 2023, Sektor Galatia. Keluarga Situa M. Sitinjak, Inang Boru Manulang, Jalan Dongkal, Sukatani. Selasa 7 Februari 2023, Sektor Nasaret. Keluarga UM Raja Gukuk Boru Sinaga, Kampung Babakan Rawakalong. Sektor Judea. Keluarga Nyonya Situa M. Sitinjak, Boru Nainggolan, Jalan Nangka, Angkatan Darat. Sektor Roma of Sektor Efesus. Keluarga Situa W. Manulang, Boru Haryanja, Komplek Perum BCI Blok G nomor 7. Sektor Korintus of Sektor Kanaan. Keluarga Situa M. Lumban Tobing, Boru Simanjuntak, Ciherang RT 1 RW 5 nomor 15. Rabu 8 Februari 2023, Sektor Sion of Sektor Betania. Keluarga M. Sianturi Boru Siregar sekaligus penghiburan. Jalan Delima RT 8 RW 9 nomor 47A, Jati Jajar 2. Sektor Filipi. Keluarga calon Situa HM Manurung Boru Siombing almarhum sekaligus penghiburan. Jalan Sopa Marwa 1 nomor 12 Mekar Sarip. Sektor Kolose. Keluarga S. Tambunan Situa R. Boru Simanjuntak, Gang Masjid. Sektor Bethlehem. Keluarga calon Situa F. Siahaan Boru Sianipar, RT 2 RW 17 nomor 47 Cilangkap. 4. Persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2023. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau disampaikan kepada majelis sektor masing-masing. 5. Amplop pembangunan. Di minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 6. Anak lahir. Hari Senin 23 Januari 2023, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki dari keluarga MS Siburian Inang Boru Raja Gukuk dari sektor Bethlehem, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 7. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Febrianto Marbun Lumban Gaul, anak dari Bapak Masrun Lumban Gaul, Ibu Yerika Boru Marpaung, alamat Jalan Bakti Abri Gang Swadaya 2, nomor 156, Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Sion. Dengan tunangannya Sarah Hasiana Angelina Siahaan,
putri dari Bapak Dr. Andus Saud Siahaan, Ibu Herlina Borusinurat, alamat Jalan Lada 3, nomor 8 RT 7 RW 12 Citayam, Komplek Atsiri Permai, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 8 WIB. 8. Jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini sudah menjadi jemaat di gereja kita, yaitu keluarga Royen Sitohang, Inang Borugultom, dengan 2 anaknya pindah dari HKBP Sideak, Resort Palipi, Distrik 7 Samosir. Alamat Jalan Kemang Pekapuran nomor 1H, RT 4 RW 2 Sukatani Tapos, masuk sektor Roma. Jika jemaat baru datang, silahkan berdiri. Terima kasih. 9. Pembekalan persiapan UTBK SBMPTN 2023 melalui seksi pendidikan gereja kita tanggal 11 Februari 2023 akan dilaksanakan pembekalan intensif persiapan UTBK SBMPTN 2023 kelas 12 SMA ataupun SMK. Diadakan di gereja kita yang bekerja sama dari bimbingan tes Primagama dan Jenius. Pertemuan dilakukan sebanyak 8 kali ditambah 2 kali tryout. Batas kuota yang disediakan yaitu 60 orang. Dihimbau kepada orang tua agar mendaftarkan anak-anak kita yang sedang duduk di bangku kelas 12 SMA ke majelis sektor masing-masing untuk mengikuti pembekalan tersebut. 10. Ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 12 Februari 2023 kita memakai bahasa Batak. 11. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah 29 Januari 2023 739 orang. 12. Iuran diakoni sosial gereja. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp1.600.000. 13. Persembahan bulanan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp2.850.000. 14. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 28 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keuangan gereja. Gereja 8.143.450 rupiah. Pembangunan 3.556.025 rupiah. Sentralisasi atau pusat 9.303.525 rupiah. Total 21.003.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya.
Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Masih ada semangat? Puji Tuhan, kita masih tetap harus semangat untuk tetap mendengarkan, memuliakan nama Tuhan. Baik, kita arahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus pasal 1 yang saya baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Demi 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, yaitu yang menekankan bagaimana sikap seorang Kristen yang benar, yang melakukan yang disebut dengan hukum Tuhan atau firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca dari keseluruhan dari ayat ini, pada dasarnya dalam firman Tuhan ini adalah untuk menekankan bahwasan kehidupan manusia sebagai orang yang percaya adalah kehidupan yang sejalan apa yang dia renungkan, ia dengar dari firman Tuhan dengan perbuatannya sehari-hari. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang dikatakan di dalam nasihat daripada Rasul Yakobus ini, dia mengatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih yang hendak dikatakan bagaimana kehidupan orang yang percaya, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia renungkan, atau apa saja yang dia baca melalui firman Tuhan. Tetapi pada dasarnya tujuan akhir ataupun goal yang kita harapkan atau Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita adalah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa saudara-saudara yang kekasih, dalam nasihat ini perlu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan? Karena Allah menginginkan di dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan kita itu akan menerima dan menikmati yang disebut dengan berkat Tuhan yang disampaikan kepada hidup orang yang percaya. Itu yang pertama. Bagaimana Allah ingin melalui kuasa kebaikannya, melalui firman-Nya, disitulah orang yang percaya akan menikmati apa yang dikatakan Tuhan dalam dirinya. Tentu berbeda saudara-saudara yang kekasih kalau kita memahami pengertian dalam arti kita mendengarkan suara dunia atau suara-suara yang ada di sekitar kita atau manusia. Tentu kita akan menilai itu adalah suara-suara kehendak manusia atau pikiran manusia, atau merupakan bisa saja dikatakan dari manusia itu sendiri ada satu bisikan dari kuasa-kuasa yang tidak benar atau kuasa-kuasa yang datang dari kuasa kegelapan atau iblis
yang dapat menjadikan manusia menjalani atau melakukan sesuai dengan kehendak yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu perbedaannya yang perlu kita lihat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah di dalam firman Tuhan ini dikatakan firman Tuhan itu sangat bermanfaat, sangat perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemungkinan besar saudara-saudara yang kekasih, kita sudah pernah menikmati atau sudah benar-benar terkesan dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Pasti sebagai orang yang percaya. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Di dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari rencana perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau mau kita jujur dan mau dengar-dengaran tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlepas dengan apa yang dikatakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang kita selalu melihat warna hidup kita yang kita lakukan adalah berangkat dari firman Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara yang pertama yang hendak dikatakan dalam nasihat ini. Supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita mau mendengar kata dunia atau mendengarkan hanya kata hati. Berbeda kalau kata hati ya. Mungkin di antara kita pernah merasakan ada kata hati dalam hidup kita. Atau di dalam inner heart yang ada dalam diri kita mengatakan, oh mungkin ada di antara kita hari ini nggak usah dulu ke gereja. Karena apa? Agak capek, kemarin banyak kegiatan. Udahlah, sekali ini off dululah ke gereja. Tetapi apa yang mendorong kita kadang-kadang, jangan dulu. Saya patut berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang di dalam satu minggu ini kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terpanggil oleh karena firman itu kita untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan untuk melakukan kata hati atau oleh karena pikiran-pikiran manusia. Nah, inilah selalu terjadi suatu peperangan dalam hidup kita. Apa kata firman Tuhan dan apa kata manusia. Nah, saudara-saudara, sepatutnya kita mengalahkan semuanya itu. Yang disebut dengan kata dunia atau kata hati. Atau mungkin di dalam hidup kita mungkin pernah kita mendengarkan bagaimana gosip. Atau memberikan dari luar kita ada sesuatu rencana-rencana yang kadang-kadang untuk melemahkan kehidupan kita, melemahkan pribadi kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan orang lain, atau mungkin di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang ada itu suatu suara-suara itu yang datang dalam hidup kita. Tetapi apabila kita menerima itu di dalam pikiran, kekuatan hati, kedagingan kita secara manusia, pasti kita akan kalah dan kita akan melakukan apa yang menjadi disebut dengan kata dunia. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih yang hendak dihantarkan oleh Yakobus. Bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kalau di dalam ayat yang lain dikatakan firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua. Kalau dikatakan pedang bermata dua adalah artinya firman Tuhan itu sangat dapat menebus dalam segala arah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dalam arti ini merupakan suatu kiasan saudara-saudara yang kekasih. Apapun perjalanan hidup kita, firman Tuhan ini akan mengarahkan hidup kita. Sehingga kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab Yakobus, mengapa kita melakukan firman Tuhan dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita dengan setia melakukan firman Tuhan. Kalau di dalam ayat ke-26 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini sungguh indah saudara-saudara kekasih untuk kita renungkan dalam hidup kita.
Mengapa kita mencintai firman Tuhan? Mengapa kita selalu mengakumulasikan segala sesuatu persoalan dalam hidup kita, baik secara pribadi, baik yang akan kita hadapi rencana kita ke depan, apa yang terjadi dalam persoalan hidup kita selalu akumulasikan atau kita hubungkan, kita komunikasikan dengan firman Tuhan yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu oleh karena firman Tuhan itu apabila kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara yang kekasih, kita dapat bisa bayangkan perasaan kita berbahagia apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Atau kita bisa dapat bayangkan bagaimana kita berbahagianya apabila kita mencapai sesuatu di dalam diri kita yang tidak kita duga-duga. Atau di luar kekuatan kita selalu kita terjadi suatu mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Sebenarnya itu bukan adalah pekerjaan kita. Tetapi ketika firman itu sungguh-sungguh berakar di dalam hidup kita, dia akan bekerja, dia akan menolong, bahkan dia akan memberikan satu makna yang sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara yang kekasih, kita akan berbahagia apa yang kita lakukan oleh karena perbuatan kita. Dan sangat berbeda apabila kita melakukan dengan kehendak kita. Pasti kita akan mengalami suatu ketakutan atau mungkin suatu perhitungan. Karena apa saudara-saudara yang kekasih itu terjadi selalu ketakutan kita menerima hasil yang kita terima dalam hidup kita. Mungkin itu tidak berdasarkan oleh firman Tuhan. Mungkin itu bukanlah merupakan suatu pengaturan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang disebut dengan firman itu sendiri dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, marilah kita percaya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dengan firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, tentu kita contohkan dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar ketika kita mendengar firman Tuhan atau kita membaca renungan setiap hari. Kadang-kadang kita like dislike kita hidup kita. Udahlah, kapan suka kita dengar firman Tuhan, kita dengar. Kalau kira-kira agak mood, ya mari kita pergi ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Atau kalau kira-kira kita agak ada suatu situasi yang agak mengenakan, mari kita lakukan firman Tuhan. Nah, kalau orang yang Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman itu adalah menghidupkan di dalam kehidupan dia tidak tergantung dengan cuaca di dalam melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh. Entah dia menghadapi contohnya ada sesuatu keberuntungan, walaupun keberuntungan itu bukanlah dari jalan Tuhan, dia harus patut kalau dia bersandar dengan firman Tuhan dan percaya firman itu sudah membimbing dalam hidup dia. Dia harus memberikan satu keputusan dalam dirinya bahwasanya aku harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan aku harus meninggalkan yang tidak sesuai dengan apa yang diaturkan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, disitulah aku akan memperoleh yang disebut kebahagiaan oleh perbuatanku. Dalam hal inilah kita harus memiliki satu keputusan, Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih. Sejauh mana kita berani untuk melakukan sesuatu perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun yang kita hadapi, yang akan kita terima atau tawaran yang kita terima sungguh-sungguh sangat menguntungkan dan sangat luar biasa dapat memberikan sesuatu kekayaan di tengah-tengah hidup secara duniawi. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan sumber berkat dan berbagai cara dia akan memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Apapun yang kita putuskan dalam hidup kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ketika kita melakukan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, pasti pada satu titik tertentu kita akan memperoleh suatu jawaban yang sungguh menggembirakan dan membahagiakan dan sangat menyehatkan hidup kita di dalam melakukan atau di dalam menjalani dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara kekasih,
mari kita dengan berani. Kalaupun kita ditantang dalam hidup kita beberapa hal, untuk sedikit neko-neko umpamanya, untuk menghadapi sesuatu, kita harus berani untuk mengambil satu keputusan hari ini. Bagaimana aku harus setia dan melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan itu, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bersama kita dan memberikan jalan solusi untuk dapat memberikan kita jalan yang lain di luar dugaan dan rekayasa ataupun nalar manusia di tengah-tengah kita hidupnya. Sebab kita tahu kekekalan firman Tuhan yang kita percaya dan kita lakukan dalam hidup kita adalah kuasa kedaulatan Allah yang dapat Dia pimpin dalam hidup kita ketika kita berjalan menuju sesuatu yang mungkin kita rasakan sangat-sangat tidak dapat kita tempuh dan kita jalani dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini menantang hidup kita. Kalaupun ada suatu tawaran ataupun ada sesuatu yang dapat menjadikan kita sepertinya tergiur dengan sesuatu hal, mari satu hal saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan itu ada lebih berharga. Atau di dalam segala rencana-rencana hidup kita, kita ingat firman Tuhan, kita harus lebih menghargai firman Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Maka kita akan mengatakan, aku harus mengalahkan segala keinginanku, segala sesuatu rencanaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya nama Tuhan, supaya berkat Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu serta keluarga dan anak-anak sekalian. Karena kita percaya firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan itu adalah sungguh-sungguh menjadi berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah benar dan sungguh-sungguh dapat memperkaya hidup kita di dalam segala hal, di dalam memberikan jalan solusi di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah dengan firman Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Orang yang meragukan dan atau tidak melakukan firman Tuhan, sama hal dia meragukan kuasa kemuliaan Tuhan yang dapat hadir dan dapat mampu menolong kehidupan kita. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, sama hal dia mengandalkan pikiran kehidupannya, seolah-olah dia dapat melakukan segala sesuatu yang dalam dirinya, dapat melakukan segala sesuatu yang dia hadapi dengan kekuatannya sendiri. Padahal hari ini Tuhan mengatakan, apabila engkau melakukan firman Tuhan, maka sungguh-sungguh engkau akan melakukannya. Ia akan memperoleh kebahagiaan oleh perbuatannya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengajak kepada kita semua, mari dengan bahagia, dengan rasa sukacita kita untuk mengakui firman Tuhan dalam hidup. Dan yang kedua, mari dengan sungguh-sungguh kita mendalami dengan sungguh-sungguh yang disebut dengan firman Tuhan. Tidak setengah-setengah saudara-saudara yang kekasih. Mari kita terus belajar dan belajar merenungkan firman Tuhan. Saya pikir Bapak Ibu, banyak media yang sudah menolong kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Banyak media di tengah-tengah zaman yang sungguh modern saat ini yang mengajak Bapak Ibu untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tetapi ingatlah dan kita percayai segala firman yang kita dengar di dalam kehidupan kita, apapun keadaannya, itu adalah suara Tuhan untuk mengajak kita bagaimana kita memperoleh berkat kuasa keselamatan daripada Dia. Dan percayalah itu, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tantangan apapun yang sedang akan kita hadapi akan datang. Sebab firman Tuhan adalah kekal dan Dialah yang akan membantu hidup kita untuk menginspirasi kita di dalam seluruh kehidupan kita untuk dapat jalan keluar menghadapi segala perkara. Baik secara pribadi, baik di dalam pekerjaan atau dalam keluarga atau problem, sekalipun dalam sakit penyakit yang kita hadapi, firman Tuhan mengatakan dan Allah selalu berbicara di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia ada kesembuhan, di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada penghiburan, di dalam Yesus Kristus ada sesuatu yang indah untuk kita terima sepanjang kita percaya hanya firman Tuhan adalah yang berharga dalam hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya engkau dapat berbahagia dalam hidupmu di dalam segala perilaku dan perbuatanmu.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu memperkokoh, mempererat melalui kuasa roh-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman apa perkataan yang kami selalu dengar, baik di dalam renungan, baik di dalam persekutuan kami, di dalam gereja, atau di dalam pertemuan-pertemuan tertentu ya Tuhan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh mengikat. Biarlah roh-Mu sendiri ya Tuhan melekat dalam hati pikiran kami. Bahkan kami dapat menikmati dan kami dapat memperoleh sebagaimana yang dijanjikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang selalu berdengung di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami akan rencanakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bisa bersekutu dan mau menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas, terutama di dalam pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu, yaitu di dalam pelayanan pertanyaan sektor yang mulai akan dilakukan pada minggu ini Tuhan. Kira Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan hati pikiran dan waktu kami masing-masing untuk datang mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu menjadi tetap memperkaya dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengkaruniakan Engkau ya Tuhan satu anak laki-laki di tengah-tengah keluarga MS Siburian Boru Raja Gagugu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga itu, terutama anak yang Engkau karuniakan bagi keluarga ini, agar Tuhan berikan kesehatan, memberikan yaitu hikmat, sehingga kelak berkembang dia di dalam kehidupannya dapat menyukakan hati Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya Tuhan dari anak-anak-Mu yang akan berencana menerima berkat pernikahan, yaitu kepada Saudara Febrianto Marbun Lumban Gaul dengan calon Sarah Hasiana Angelia Borusiahan. Berkati mereka ya Tuhan dalam rencana mereka untuk menerima berkat nikah, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dan mereka sungguh-sungguh ya Tuhan dapat Engkau persatukan, dan Engkau berkati mereka menjadi suatu keluarga yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan dapat menjadi satu berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Demikian di tengah-tengah gereja. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami serahkan juga ya, keluarga yang menjadi jemaat baru di gereja ini ya Tuhan, keluarga Royen Sitohang, Ibu Boru Gultum bersama 2 anak mereka yang pindah dari HKBP Sideak Resort Palipi Samosir. Biarlah Tuhan memberkati mereka, keluarga ini menjadi jemaat yang hidup, yang ikut melayani dan sungguh-sungguh dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan segala sesuatu pekerjaan mereka mengandalkan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam keluarga mereka. Tuhan juga memberkati yaitu rencana dari seksi pendidikan yang akan mempersiapkan anak-anak atau jemaat-Mu ya Tuhan yang masih sekolah dalam duduk di kelas 3 sekolah lanjutan atas, untuk mempersiapkan untuk tes dalam perguruan tinggi untuk tahun ini. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan mempersiapkan anak-anak-Mu melalui bimbingan ini. Berikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan, dan berikan kepada mereka keberhasilan sebagai harapan dari kami semua dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman Tuhan sungguh benar akan memberikan berkat, kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh selalu hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala program-program di tengah-tengah gereja-Mu, di dalam pelayanan kategorial, baik dalam punguan-punguan dan yang lainnya Tuhan, biarlah Tuhan berkati di tengah-tengah gereja-Mu.
Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya sukacita kepada saudara-saudara di jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati mereka, kesehatan mereka, kecukupan dalam keluarga mereka, kebahagiaan. Sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati ya Tuhan kebahagiaan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sungguh-sungguh yang memberkati dan selalu menyertai mereka. Kami serahkan semuanya ya Tuhan hanya di dalam kasih pengasihan Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang sampai bagi hidup kami masing-masing. Dan kami memberikan ya Tuhan sebagian di tengah-tengah dari berkat-Mu ya Tuhan sebagai persembahan. Oleh sebab itu bagi jemaat ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, baik dalam persembahan setiap ibadah atau syukurannya, atau dalam perpuluhannya, atau yang menerima segala berkat Tuhan yang secara khusus dalam dirinya, Tuhan semakin memberkati dan memberikan kelimpahan yang luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam seluruh aktivitas atau rencana mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk segalanya yang Engkau berikan. Biarlah pada hari mendatang kami semakin mengenal akan berkat Tuhan yang sungguh tetap mengalir dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh yaitu rencana pekerjaan kami yang akan kami lakukan ya Tuhan sehari-hari. Mulai besok, biarlah Tuhan memberkati kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, menyertai kami, membuka tirai-tirai berkat rezeki bagi kami untuk dapat kami nikmati dan peroleh ya Tuhan dalam pekerjaan kami. Tolong tangan kami, tolong hati kami, pikiran kami, dan juga keahlian kami ya Tuhan. Engkau berkati supaya Engkau menjadikan ini sebagai alat berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin masih banyak mengalami satu pergumulan hidup oleh karena sesuatu hal atau sakit penyakit atau segala sesuatu yang sulit kami cerna dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, baik hubungan kami dengan orang lain atau dalam hal-hal lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan darah-Mu yang kudus yang menyelamatkan hidup kami, itulah yang memberikan jalan keluar dalam seluruh persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami dapat memperoleh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami dapat memperoleh kelepasan dan berkat melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, dengan sukacita marilah kita memuji nama Tuhan dari nomor 28 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita dan satu juga amplop, sebagaimana kita tetap sekarang di dalam proses untuk pengadaan yang disebut dengan rumah dinas. Biarlah semua itu akan terjadi dalam dukungan kita semua, di dalam baik melalui persembahan ataupun di dalam doa-doa kita. Mari kita serahkan dengan sukacita. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.